Hai, halo fans Juventus sejati seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Juve ID dan bunyikan loncengnya, karena kami akan selalu update berita Juventus setiap hari. Fino alla fine, Forza Juventini. Pratinjau pertandingan Inter Milan versus Juventus. Sepak bola yang bagus dan estetika harus menunggu dengan sabar. Sementara itu, Juventus telah menemukan formula untuk menang secara konsisten. Kemenangan 1-0 selalu meninggalkan ruang untuk perbaikan atau ketidakpuasan dan membuat Anda bertanya-tanya seberapa sulitnya mencari hasil seperti itu sebenarnya. Namun, dua musim terakhir membuktikan bahwa kesuksesan tidak boleh dianggap remeh. Sepertinya, Bianconeri perlu belajar bagaimana merangkak dari dasar klasemen Liga. Mungkin mereka akan bisa lari ke bawah, namun itu adalah dorongan kepercayaan diri yang besar. Strategi Massimiliano Allegri tidak akan pernah mengejutkan siapapun, tetapi sisi positif dari perekrutannya telah terlihat sepenuhnya dalam beberapa perubahan belakangan ini. Allegri sebagai motivator dan sebagai pemimpin emosional tim, dari Federico Bernardeschi hingga Matteo Desilio, ia telah menghidupkan kembali para pemain yang benar-benar tidak disukai, menjadikan mereka kontributor yang berguna. Bek sayap ini benar-benar mengesankan dalam dua pertandingan terakhir, dan itu adalah perkembangan yang menakjubkan. Dejan Kulusevski memutuskan permainan Zenit setelah beberapa akting cemerlang di mana dia lebih asertif daripada musim lalu. Itu akan menjadi tambahan yang luar biasa jika dia memenuhi potensi yang dia tunjukkan di Parma. Sementara Federico Chiesa dan Matthijs de Ligt tidak membutuhkan seluruh proses selamat datang di Juventus yang awalnya diisyaratkan oleh pelatih. Bintang muda Swedia ini bisa dibilang akan mendapat manfaat darinya. Rodrigo Bentancur sudah ada di sini bersama Allegri, dan dia jauh lebih baik. Ditambah kepemimpinan Manuel Locatelli yang tenang banyak membantunya. Alex Sandro langsung tampak seperti pemain yang berbeda, juga berkat kebebasan menyerang yang meningkat. Dan apapun trik motivasi Allegri yang diterapkan pada Wojciech Szczesny setelah kesalahan awal, mereka berhasil. Dari Arthur hingga Weston McKennie yang telah cukup jauh dari level awalnya, dari Moise Kean hingga versi Matthijs de Ligt yang sepenuhnya dominan dan Adrien Rabiot yang lebih konsisten, masih ada banyak potensi yang belum dieksplorasi dalam daftar nama Juventus. Dan disitulah manajer dapat melakukan keajaibannya. Ya, Paulo Dybala akan kembali ke skuad dan Rabiot telah terbebas dari Covid, meskipun mereka belum siap untuk yang satu ini. Oleh karena itu, skuad akan menghadapi rangkaian pertandingan mendatang dengan kesehatan yang optimal. Selain dari Moise Kean yang mengalami kelelahan otot, Giorgino Chiellini kemungkinan akan memainkan peran Matthijs de Ligt untuk bersaing dengan Edin Dzeko. Federico Bernardeschi berada di jalur untuk memulai lagi di sayap kiri. Manajer ditanya tentang hal itu, tetapi akan aneh jika dia mengistirahatkan Federico Chiesa dalam hal ini. Dan line up yang diharapkan untuk Juventus yaitu 4-4-2 dengan Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alejandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa, dan Morata. Dan untuk pemain yang cedera, ada Moise Kean karena kelelahan otot dan Rabiot karena COVID-19. Jadi, kita tunggu saja ya kabar terbaru dan menarik lainnya di Juve ID, karena kami bakal update terus berita Juventus setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Forza Juventus!